Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renatika Salma. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Purwokerto. Di sini saya sebagai tim afirmasi akan menyampaikan argumentasi saya mengenai mosi debat pada kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai tim afirmasi tentu saja sangat menyetujui mosi pada kali ini, dikarenakan penerimaan mahasiswa baru memiliki berbagai tes untuk mendapatkan siswa yang kompeten dan maksimal dalam melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa. Banyak tes yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa mampu tingkat kemampuan calon mahasiswa. Namun sayangnya, di Indonesia masih menerapkan sistem akademik di mana calon mahasiswa berusaha semampu mereka untuk bisa lolos dalam tes tersebut. Sayangnya, banyak mahasiswa yang masih salah dalam memilih jurusan mereka. Di Indonesia, terdapat berbagai macam tes, yaitu tes SMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri yang seluruhnya berasal dari tingkat akademik calon mahasiswa. Namun, masih banyak kekurangan dalam tes di Indonesia ini. Dewan juri yang terhormat, apa solusi terbaik untuk menciptakan generasi yang berkualitas? Tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik, dan tes ini mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya. Seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Tidak seperti tes yang lain, tes talenta bawaan menghasilkan siswa yang benar-benar berprestasi. Dulu di Indonesia pernah dilakukan sistem tes talenta bawaan, yaitu PMDK atau singkatan dari penelusuran minat dan kemampuan, di mana kuota yang diberikan sangat sedikit. Namun siswa yang dihasilkan dari tes tersebut adalah siswa yang benar-benar berprestasi. Dewan juri yang terhormat, tidak seperti SBMPTN dan SMPTN yang memiliki banyak kekurangan. Di antaranya seperti yang saya lansir dari liputan6.com, menurut Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Ramli, seseorang bisa lulus di satu tempat itu bukan karena keahliannya atau kemampuannya, tapi karena sistem yang general. Sistem yang general ini merujuk pada satu tes yang sama, tapi ditujukan untuk mendaftar pada jurusan kuliah yang beragam. Hal ini saya ambil contoh dari kasus salah satu siswa yang lulus Fakultas Kedokteran, tapi tak mengerti biologi karena ia lolos dari hasil matematikanya. Dan lagi, tes tertulis yang menggunakan sistem general ini tidak dinilai secara luas, di mana hanya mata pelajaran IPA atau IPS saja, di mana jurusan perkuliahan itu sangat luas. Dewan juri yang terhormat, selain itu, SBMPTN ini tidak menguntungkan lulusan SMK, di mana siswa-siswa yang lulus dari SMK tidak mendapat pelajaran yang sama dengan yang ada pada SMA. Dewan juri yang terhormat. Lalu pada jalur SMPTN, nilai rapor siswa sangat mudah untuk dimanipulasi oleh guru mereka. Di mana salah satu kasus yang dilansir dari Sindonews, salah satu guru memanipulasi nilai muridnya karena ingin muridnya melanjutkan pekerjaan seperti ibunya, yaitu menjabat sebagai dokter. Dilansir dari inews.com, 87% siswa di Indonesia mengalami salah jurusan, di mana mereka masuk ke jurusan perkuliahan yang tidak sesuai dengan kemampuan dasar mereka. Dewan juri yang terhormat, bayangkan anak-anak pada jurusan perkuliahan keperawatan dan kelautan dites berdasarkan soal yang sama, yang mana sebetulnya jurusan-jurusan ini sangat berbeda. Dewan juri yang terhormat, salah jurusan ini bisa menyebabkan pengangguran, di mana orang-orang yang salah jurusan mereka tidak dapat
memfokuskan minat dan bakat yang mereka kuasai. Selain itu, di SMA bahkan hanya didapat 2 jurusan untuk mencari bakat mereka. Bagaimana dengan bakat yang lain? Bahkan jurusan bahasa pun sangat jarang ditemukan. Maka dari itu, tes kemampuan bawaan dapat menjadi solusi terbaik, di mana anak dapat lebih mengembangkan bakat yang sudah mereka temukan di jurusan yang tepat. Dan juga ini dapat meminimalisir pengangguran dikarenakan salah jurusan. Karena dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya sekali lagi sebagai tim afirmasi sangat menyetujui mosi pada kali ini, dikarenakan tes kemampuan bawaan dapat mengurangi tingkat salah jurusan dan dapat mengurangi pengangguran juga, lalu dapat melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Sekian argumentasi yang dapat saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.